Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damradi Putra, NIM 2305 dari kelas TI angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan praktikum 3, yaitu Windows Administration Level 1. Yang dimana dalam praktikum ini saya akan mempraktekkan PowerShell Basic, Winjet Package Manager, Partition File System, dan yang terakhir user and file. Yang pertama, PowerShell Basic. Pada praktek kali ini kita memerlukan Windows PowerShell. Apa sih Windows PowerShell itu? PowerShell merupakan program otomasi dan manajemen konfigurasi dari Microsoft yang terdiri dari komen-komen lain shell yang berbasis scripting. Pada awalnya hanya merupakan komponen Windows yang dikenal dengan Windows PowerShell. PowerShell kemudian di open source-kan dan dibuat cross-platform pada 18 Agustus 2016. Dengan dikenalnya PowerShell Core yang dibuat di atas .NET Framework, PowerShell sudah dipaketkan secara bawaan dengan Windows versi 10 ke atas dan bisa juga diinstal di macOS ataupun Linux. Dalam PowerShell, pekerjaan administratif biasanya dilakukan melalui cmd-latch atau dibaca command latch yang merupakan kelas .NET untuk diimplementasikan untuk operasi tertentu. PowerShell mendukung .NET Remoting, WS Management, CIM, dan SSH yang memungkinkan administrator melakukan pekerjaan administratif baik di lokal maupun remote. Baik, pertama-tama yang akan saya praktekkan adalah mengecek versi PowerShell itu sendiri yang ada di PC saya. Caranya adalah kita ketikkan ps version table. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa versi PowerShell itu adalah 5.1.226.21.25.06. Nah, kalau mungkin kita mau lebih mencari secara spesifik, kita bisa melakukan hal ini. Sama, cuman kita tambahkan perintah ps version agar output informasi tentang PowerShell dan purpose serta edisi untuk hanya menampilkan versi PowerShell saja. Nah, ini adalah versi PowerShell yang lebih detail, major 5, minor 1, build 22621, revision 2506. Oke, yang berikutnya adalah kita akan mencoba beberapa navigasi yang ada di PowerShell. Navigasi pertama, sebelumnya kita perlu membersihkan command line ini terlebih dahulu. Caranya adalah tekan CLS. Nah, navigasi pertama ialah get child item. Nah, ini itu untuk fungsinya adalah untuk menampilkan isi dari direktori tempat kita berada. Karena kita berada di direktori damar, si user damar, maka ini adalah semua item atau folder yang berada di dalam direktori damar. Perintah get child item ini juga mempunyai alias ls. Nah, itu adalah versi singkatnya untuk command line. Dan untuk navigasi berikutnya adalah kita bisa membuat folder atau item melewati PowerShell dengan menggunakan perintah. Oh ya, sebagai info ya, PowerShell ini bukan case sensitif, jadi kita tidak perlu ragu menggunakan huruf besar atau kecil. Caranya adalah new item, lalu item type. Karena di sini saya mau membuat folder, jadi
saya menyetingnya sebagai folder dengan tab ini, directory, lalu namanya saya kasih nama sistem operasi. Nah, folder yang bernama sistem operasi telah terbuat. Kalau kita cek lagi, kita cek dulu. Kalau kita cek lagi menggunakan getchal item ataupun ls, maka bisa kita lihat di sini ada folder baru yang bernama sistem operasi. Kalau kita masuk, ya, untuk masuk ke dalam sistem operasi folder yang bernama sistem operasi ini, kita menggunakan perintah cd. cd, lalu ketikkan nama foldernya, sistem operasi. Sistem. Oh ya, saya lupa harus menekan titik koma ya, titik slash. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghapus sebuah folder melewati PowerShell? Mudah saja. Yang pertama, kita keluar dulu dari folder sistem operasi ini. Caranya adalah mengetik cd titik-titik. Dia akan keluar ke folder damar tadi. Untuk menghapusnya, kita bisa menggunakan perintah remove item. Kita tuliskan nama folder yang ingin kita hapus. Karena kita mau menghapus folder yang bernama sistem operasi ini, kita ketikkan namanya sistem operasi. Lalu kita berikan dia tambahan rekurs. Nah, ini rekurs ini bertujuan untuk menghapus direktori beserta isinya. Jadi ketika kita menghapus sebuah folder, sampahnya itu sudah ikutan hilang beserta isinya, seperti itu. Jika kita klik, kita cls dulu biar bersih. Kalau kita lihat kalau kita ls, nah, folder sistem operasi itu telah hilang. Oke, berikutnya adalah saya akan mempraktekkan gimana sih caranya membuat file txt menggunakan PowerShell. Oke, pertama-tama saya ingin membuat direktori khusus tugas, misal sysop gitu. Nah, seperti ini. Lalu di dalam sysop kita masuk dulu ke sysop, kita bersihkan dulu ya, bersih. Saya mau membuat file berformat txt yang isinya adalah nama dan NIM saya. Caranya adalah write out nama, lalu kita simpan ke dalam file yang bernama. Nah, kenapa kok garis
bujurnya ini ada dua. Kalau dua, dia akan menulis kalimat ini, semua kalimat ini di dalam baris baru. Kalau kita berikan satu aja, dia akan menumpuk ke dengan menumpuk dan menghapus semua isi file yang ada di file sebelum yang ada di dalam file yang akan kita tulis. Nah, karena kita masih pertama kali, bebas ya, kita mau menggunakan satu atau dua itu bebas, karena masih pertama kali. Satu aja, kita beri nama damar.txt gitu. Nah, kalau kita buka file manager, kita arahkan ke folder tadi, syshop. Nah, ini. Nah, di sini akan terdapat sebuah file teks dokumen dengan nama damar yang isinya adalah ini. Isinya adalah nama saya dan NIM saya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba bagaimana kalau kok hilang ya? Bagaimana kalau kita menggunakan bujur yang satu tadi. Oke, kita masuk dulu ke syshop, lalu dan kita juga bisa melihat isi dari file tadi melewati PowerShell. Caranya adalah get content, lalu ketikkan nama file yang kita buat tadi. Nah, di sini ada identitas, nama, NIM. Nah, kalau kita ingin menambahkan lagi sebuah teks, maka kita menuliskan seperti ini. Kalau kita cek lagi, nah di sini terdapat nama, lalu teks yang baru kita buat tadi. Bagaimana kalau kita menggunakan hanya satu bujur ini? Nah, seperti ini. Misal teksnya beda ya. Kita cek. Nah, semua teks yang berada di file tadi itu akan hilang karena kita memakai bujur satu. Kalau pakai bujur dua, dia akan menambahkan di bawahnya. Kalau bujur satu, dia hilang dan digantikan oleh teks kita yang baru. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah pipes. Apa sih pipes itu? Pipes adalah salah satu bentuk redirection pipe, dilambangkan dengan karakter seperti ini karakternya. Ini. Nah, garis lurus seperti itu, tegak lurus. Itu bertujuan untuk penggunaan alias. Kita contohkan, misal saya mau menampilkan informasi tentang proses yang berjalan, misalnya get proses, lalu kita kasih pipe, lalu kita berikan aliasnya.
kasih tanda kurung seperti ini. Kita set untuk value-nya ini. Ini adalah get proses ini adalah perintah untuk menampilkan informasi tentang proses yang berjalan. Lalu where object ini adalah untuk menyaring proses di mana working sets-nya itu lebih dari 100 MB. Jadi ini itu untuk menyaring dan mencari mana sih working set yang lebih dari 100 MB. Nah, seperti itu. Kalau kita enter, nah dia akan muncul software mana saja yang menggunakan beban di atas 100 MB. Misal kita buka WA ya. WA kan berat ya. Nah, kita buka WA. Nah, ketika kita cari lagi, nah di sini ada baru WhatsApp dengan beban CPU 1,70 second. Baik, yang selanjutnya adalah WinGauge Package Manager. Apa sih Package Manager itu? Package Manager adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal dan menghapus program dari sistem. Package Manager juga melakukan manajemen dependensi untuk memastikan setiap program yang diinstal juga diinstal beberapa dependensinya. Beberapa contohnya, Package Manager untuk Windows adalah Winget, Kukulate, dan Scoop. Bentuk dari package yang di-download bisa berupa .msi ataupun jenis file kemasan yang lain yang didukung Windows. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan caranya menginstal paket di dalam WinGet. Nah, pertama-tama kita cek dulu apakah WinGet sudah terinstall di dalam OS kita, yaitu dengan cara ketikkan WinGet. Nah, ini terinstall karena saya memakai Windows 11 yang sudah terbaru, makanya WinGet itu sudah include di dalam Windows. Kalau belum ada WinGet, contohnya itu kalian bisa download melalui Google aja, kalian ketikkan WinGet CLI seperti ini, lalu buka yang paling atas, kalian turun ke bawah, lalu ini dirilis, lalu kalian pilih yang ini MSI Egg Bundle. Nah, dia akan otomatis download. Karena saya sudah terinstall dan nggak perlu download lagi, maka kita bisa cancel aja. Cara downloadnya gampang kok, tinggal kalian klik 2 kali nanti sudah langsung terinstall sendiri. Lalu berikutnya adalah saya akan mempraktikkan caranya menginstal Nano. Caranya adalah kita cari dulu dengan perintah winget search Nano. Nah, di sini ada yaitu Nano antivirus, Nano AI, Nano IoT. Di sini kita menginstalkan GNU Nano ini agar bisa mengedit teks atau menghapus teks yang berada di dalam file. Caranya adalah winget install GNU Nano.
tinggal tunggu saja. Nah, paket Nano sudah terinstall. Saya akan sedikit mempraktekkan bagaimana cara menggunakan si Nano itu ya. Tadi kan kita udah buat folder C-shop yang isinya adalah ini, yang isinya adalah identitas saya. Kita bisa menggunakannya dengan cara seperti ini, nano damar.txt. Oh, kita harus merefreshnya terlebih dahulu ya. Kita bisa klik N aja, lalu kita buka Porsel lagi, kita masuk ke C-shop lagi, lalu kan di shop itu ada damar.txt, kita nano. Nah, ini kok isinya seperti ini. Coba kita edit ya di sini ya. Misal kita isikan supaya seperti ini. Lalu kita keluar. Jika kita lihat ke dalam file damar.txt tadi, maka harusnya dia isinya berubah. Nah, berubah kan? Itu adalah fungsi dari nano yang adalah mengubah atau mengedit teks. Ada juga selain nano yaitu neovim. Misal kita get search maaf salah, get search nah ini yang paling atas. Kita coba install si neovim ya, neovim. Kita tunggu. Nah, dia akan mengeluarkan permission untuk menginstal si neovim ini. Kita pilih ya saja, otomatis si neovim itu akan menginstal di laptop kita. Nah, setelah selesai, sama kayak yang di nano tadi, kita perlu untuk merefresh dengan cara kita klik silang lalu. Nah, setelah kita buka lagi Porselnya, saya mau mengedit file yang damar.txt tadi yang berada dalam folder C-shop. Nah, pertama kita masuk ke folder C-shop terlebih dahulu. Kita ls, kita lihat di sini bahwa ada file txt damar yang isinya adalah
ini isinya adalah Universitas Negeri Surabaya. Kita akan mencoba mengganti konten di dalamnya menggunakan Neovim. Caranya adalah kita ketikkan vm lalu nama folder. Nah, di sini ada opsi yaitu open read only, edit, recover, delete atau quit. Kita pilih edit karena kita mau mengedit file tersebut. Nah, caranya adalah kita tekan I terlebih dahulu, huruf I, sampai di bawah ini ada perintah insert. Kita bisa edit. Nah, misal saya mau edit seperti ini. Seperti ini. Lalu cara meng-save gimana? Caranya adalah kita tekan escape terlebih dahulu. Lalu kita ketik sama dengan ini titik dua ya. Kita tekan WQ, W sama Q. Artinya apa? W itu untuk save, Q itu untuk quit. Kalau Q doang itu quit doang, kalau W itu save aja. Nah, karena kita mau di sini mau save dan quit, maka kita ketikkan WQ. Kita tekan enter. Nah, jika kita cek kembali lagi isi kontennya, nah, bisa dilihat berubah toh, yang awalnya dari Univ Surabaya tadi berganti ke identitas saya. Lalu bagaimana cara menginstall si Neovim tadi? Caranya adalah kita ketikkan winget install Neovim seperti ini. Maaf, install maaf, cara untuk menginstall adalah seperti ini, Neovim. Nah, kita tinggal tunggu aja ya. No install package fonts matching input criteria. Oh, salah maaf. Neovim yang benar tuh. Nah, di layar kalian akan keluar sebuah konfirmasi yes or no untuk menginstall Neovim. Kita pilih saja, maka proses penginstalan akan berjalan. Nah, kita jelas dulu. Sama halnya seperti kita menginstall Nano juga, caranya adalah winget install GNU Nano. Nah, GNU Nano sama Neovim sudah berhasil terinstall. Baik, yang selanjutnya adalah partition file system. Partition atau partisi merupakan metode pengembangan media penyimpanan fisik sekunder menjadi bagian-bagian individu yang terpisah dan terisolasi secara virtual. Sebagai contoh, satu HDD atau SSD bisa dipotong menjadi beberapa bagian secara virtual untuk memudahkan mengorganisasi file atau berkas di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah file system. File system merupakan kemampuan dari sistem operasi untuk melayani sistem di komputer yang sama. File system menyediakan layanan penyimpanan data yang memungkinkan aplikasi untuk berbagi penyimpanan
Tanpa file system, aplikasi dapat mengakses penyimpanan dengan cara yang tidak kompatibel, yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan data. Baik, untuk praktikum partisi versi ini saya akan menggunakan VirtualBox. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan disk kosong yang akan kita gunakan untuk membuat partisi baru yang ada di dalam Windows virtual saya ini. Caranya adalah kita pilih setting pada virtual OS kita, lalu kita pilih storage. Di sini kita pilih yang ini, lalu create. Nah, create, kita pilih VDI, Virtual Box Disk Image. Next, kita tidak perlu mencentang preallocated. Next, lalu untuk filenya, untuk ukurannya kita beri nggak usah terlalu besar ya, kita beri 2 GB aja cukup ya. Lalu untuk namanya, misal kita punya hard disk kosongan, itu kita misalkan seperti itu, kita namakan disk kosong gitu mungkin, jangan deh, disk 2 gitu. Selanjutnya kita pilih finish. Nah, sudah tercantum di sini ya, kalau non attach. Setelah kita pilih choose tadi, si disk 2 ini langsung kebaca di controllernya. Selanjutnya kita jalankan ini. Kita jalankan virtual OS-nya. Kita tunggu. Sini kita bisa sebenarnya untuk melakukan partisipasi itu lewat disk management. Maaf. Nah, kita bisa melakukannya lewat sini. Nah, tadi itu kan terbaca ya di 1 tadi. Cuman kali ini kita akan menginisialisasinya lewat PowerShell aja ya. Kita bisa tutup ini. Nah, sebelum kita menggunakan PowerShell untuk menginisialisasi disk 2 tadi, kita harus menggunakan PowerShell dengan status admin, karena untuk menginisialisasi disk itu membutuhkan admin. Kita pilih non admin. Oke. Nah, gede ya. Bentar. Kita gedein. Pertama-tama kita cek dulu get this. Nah, yang 0 tadi ini kan disk bawaan OS-nya, ini yang menampung OS kita. Lalu yang number 1 ini, number 1 ini disk baru yang baru kita pasangkan tadi, cuman belum terinisialisasi. Maka dari itu di sini dia itu stylenya raw, yang artinya kosongan. Berikutnya
kita akan inisialisasi dulu disk yang nomor 1 ini. Caranya adalah kita ketikkan perintah initialize disk number 1 ya. Ini angka 1 ini diambil dari sini, number 1 sini. Dengan partition stylenya GPT. Nah, kenapa kok pakai GPT? Karena GPT itu dia itu kompatibel dengan sistem terbaru dari OS yang tahun 2012 ke atas. Itu paling kompatibel adalah GPT. Maka dari itu saya menggunakan GPT agar lebih stabil aja. Selanjutnya kita tekan enter. Nah, setelah kita tekan enter, kita balik lagi ke get disk. Nah, di sini dia sudah berubah. Partition stylenya adalah GPT. Nah, setelah itu kita akan membuat partisi untuk disk baru kita dengan perintah new partition disk number 1 maximum size saja. Ini bertujuan untuk menginisialisasi semua penyimpanan yang berukuran 2 GB ini dijadikan satu. Maka itu saya menggunakan maximum size. Baik, kita enter. Oh, maaf. Salah di mana ini ya? Nah, di sini keluarkan output ya. Kalau size-nya itu 1,92, loh kok nggak 2 GB? Itu yang 0,2-nya entah lari kemana, saya nggak tahu ya. Setelah itu, kita perlu memounting disk ke drive letter. Caranya adalah session Nah, bisa keluar di sini kalau yang sisa tadi yang apa?
0,2 MB itu dia itu reserve, dipakai untuk reservasi. Yang bisa kita gunakan adalah yang 1,98 ini. Selanjutnya adalah memberikan akses pet. This number 1 partition number. Kalian jangan sampai salah ini ya. Kalau ini tuh lihat yang atas yang sini, kalau yang partition number itu yang sini. Jadi ini 2. Akses petnya kita beri kemana ya, ke E aja, kita beri E. Seperti ini. Lalu kita tekan enter. Oh, maaf. Ini saya kasih spasi, lupa. Nah, aktif kan itu berarti bahwa local disk E tadi sudah inisialisasi ke dalam OS kita. Nah, di sini kita disuruh untuk memformat, tapi nggak perlu ya, kita mencoba untuk format lewat PowerShell aja. Kita bisa klik cancel di sini. Kita bersihkan dulu biar lebih bersih ya. Nah, kita akan memformat disk tadi menjadi NTFS. Caranya adalah format volume drive letternya itu E, dia tadi E ya. Lalu untuk tipe file sistemnya adalah NTFS. Oke, kita tekan enter. Nah, sudah berhasil ya, kita berhasil menginisialisasi disk baru ke dalam OS menggunakan PowerShell. Jika kita lihat di sini, kita bisa tutup ini, kita lihat di file manager. Nah, ada 2 disk ya. Yang C ini itu yang tempat kita menyimpan OS. Lalu yang E ini adalah disk yang baru saja kita inisialisasi. Jika kita buka masih kosongan ya. Lalu jika kita properties, nah file sistemnya adalah NTFS. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya adalah user and file management. Pada suatu sistem operasi bisa memiliki beberapa user atau pengguna yang berbeda. Masing-masing user bisa memiliki file dan aplikasi sendiri. Setiap user juga dapat memilih file dan aplikasi manakah yang boleh diakses oleh user lain, baik itu akses read only maupun full access. Nah, pada praktikum kali ini saya akan memberikan bagaimana cara untuk membuat user baru yang ada pada OS kita. Pertama-tama kita buka PowerShell terlebih dahulu. Nah, ini catatan harus memakai
administrator ya. Kalau dia nggak pakai administrator dia nggak bisa. Nah, pertama kita cek dulu di dalam OS kita ini ada berapa user dengan perintah get local user. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa eh, ada beberapa user, ada administrator, ada default account, ada damar yang saat ini kita pakai, ada GUES, dan ada ini untuk Windows-nya sendiri. Lalu bagaimana cara untuk menambahkan akun menggunakan PowerShell? Yaitu kita dengan cara mengetikkan perintah new local user name. Untuk nama kita beri misal Gibran gitu ya, Gibran. Lalu untuk passwordnya password. Nah, misal kita kasih password Gibran 12345 gitu ya. Nah, jangan kita kasih itulah, kita kasih Unesa gitu misal. Kenapa kok harus ada ini convert to secure string? Karena untuk mensecurekan password kita. Jadi ketika kita menggunakan perintah ini, maka Unesa ini akan dirubah ke dalam string. Jadi dalam database password kita itu bukan kebacanya Unesa gitu, bukan. Namun dalam database-nya laptop ini akan terbaca dijadikan string secara algoritma seperti itu. Nah, itu fungsinya untuk menjaga keamanan sih, ya, agar mungkin mungkin ada hacker yang ingin meretas laptop kita gitu, dia nggak bisa melihat password secara langsung, melainkan dalam bentuk string. Ya, walaupun bisa sih dipakaikan algoritma string to text gitu bisa, cuman kan ini lebih secure gitu. Lalu selanjutnya adalah as plain text. Oh bentar, ini di dalam ya. Nah, untuk full name-nya ini kita bisa bebas ya, kita Gibran Kaisang gitu. Cuman yang akan tertera di sebagai ID-nya itu ini Gibran sih, ini untuk data aja. Lalu untuk description, sebenarnya ini nggak wajib ya, cuman agar lebih lengkap kita pakai aja description. Misal akun cadangan gitu. Nah, setelah itu kita bisa klik enter. Nah, name-nya Gibran, enable true, deskripsinya akun cadangan. Kalau kita cek lagi ke dalam get local user, di sini tertera bahwa kalau Gibran ini sudah aktif ya, true, lalu dia itu deskripsinya akun cadangan.
Ini salah, ini harusnya pakai. Oke, kita revisi. Ini harusnya pakai spasi. Nah, kalau kita lihat, nah ini yang tadi ya, yang maaf ini saya lupa kasih spasi. Gibran ini udah terdaftar dan aktif, enable true dengan sistem cadangan. Nah, bagaimana cara untuk menghapus akun di PowerShell? Kita menggunakan perintah remove local user seperti ini. Kita pertama coba hapus yang atas ini dulu ya. Kita coba hapus yang ini terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita cek. Nah, yang atas tadi itu hilang. Lalu kita akan mencoba menghapus yang Gibran ini. Sama perintahnya remove local user. Oh maaf, C. Nah, kita CLS agar lebih bersih. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa user Gibran telah terhapus ya. Mungkin cukup untuk praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.